adalah salah satu tim jurnalistik. Di sini saya akan mewawancarai salah satu ketua Satgas COVID. Jadi pertama-tama boleh perkenalkan Pak, namanya siapa? Nama saya Edi Purwanto. Kebetulan di SMK 4 ini diberi amanah untuk menjabat sebagai Sarpras dan tugas tambahannya sebagai Ketua Satgas COVID di SMK Negeri 4. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi untuk yang pertama, kenapa Pak di SMK Negeri 4 Jember ini perlu dilaksanakan vaksinasi? Nah, kita berada di lingkungan instansi negeri, di instansi pemerintah. Apapun kebijakan dari pemerintah, maka kita harus mendukung, kita harus mensupport apapun kebijakan dari pemerintah, karena pemerintah berpikirnya dalam skup yang luas dan untuk kebaikan bersama. Ya, terus untuk yang kedua, kan ada tuh Pak anak yang imunnya kadang kurang kebal, jadi setelah divaksinasi kadang mengalami keluhan seperti merasa lemas, merasa kayak ngantuk gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Apa itu wajar atau gimana Pak? Kita ketahui imun pembawaan dari masing-masing orang itu tidak sama. Ada yang imunnya bagus, ada yang kurang bagus. Begitu juga dengan pengaruh dari luar, misalnya vaksin. Contoh yang paling mudah, mungkin ada sebagian yang tidak kebal dengan vaksin sehingga mengalami gatal-gatal ataupun yang lainnya. Nah, untuk itu maka kan dipersyaratkan dulu harus ngisi belangko. Di sana kan ada pertanyaan dan harus dijawab dengan jujur. Kalau tidak dijawab dengan jujur, maka resikonya itu harus diperhitungkan. Jadi terus ada juga kan masih di masyarakat luar sana ataupun anak-anak SMK Negeri 4 Jember mungkin yang takut untuk vaksin. Itu pendapat Bapak gimana, dan motivasi Bapak untuk orang-orang yang belum vaksin di luar sana bagaimana Pak? Takut itu manusiawi. Kurang paham terhadap sesuatu yang baru itu juga perlu pemahaman yang lebih. Mengenai pendapat bahwa vaksin itu tidak perlu, itu harus diluruskan. Karena ini program pemerintah untuk kebaikan kesehatan masyarakatnya, plus termasuk di dalamnya kalangan pelajar. Makanya pemerintah perhatian penuh pada pelajar untuk melaksanakan kegiatan vaksin, sampai pemerintah menganjurkan kalau sebagian besar peserta didik tidak vaksin, maka sekolah tersebut belum layak untuk dibuka. Nah, ini harus kita dukung untuk kebaikan bersama, kesehatan bersama warga sekolah, khususnya di SMK Negeri 4 ataupun di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Pak, sekian wawancara hari ini. Saya terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Aisyah dari OSIS SMK Negeri 4 Jember. Perkenalkan, nama saya Maharani Useningrum dari OSIS SMK Negeri 4 Jember. Perkenalkan, nama saya Nur Farisa dari OSIS SMK Negeri 4 Jember.
Jadi semua itu tergantung imunnya sendiri ya. Ya, betul. Terus mbaknya itu kerja apa? Itu mengarahkan siswa yang lain, nanti juga mengumpulkan data-data yang belum, juga NIK yang bermasalah itu dikumpulkan ke ruang DU. Tuh Mbak Rani sama juga. Oke, sama. Kemudian wawancara untuk kali ini. Saya dari tim Garupik, ingin mewadahi kamu karena kamu sudah vaksin. Jadi siapa namanya? Kenalan dulu. Oke, saya nama Dilan Ariela di kelas 10 di KP. Ada perlu apa nggak? Gini, jadi Adila sudah vaksin. Gimana rasanya, apa punya keluhan? Setelah saya vaksin, saya tidak ada rasa sih, tidak ada keluhan sekali karena ya sudah Udah sarapan tadi ya? ya sarapan juga, jadi tidak ada keluhan sama sekali. Jadi tanggapannya Adila buat orang-orang yang belum vaksin atau masih tahap untuk vaksin itu kayak gimana? Coba dijelaskan. Jadi menurut saya untuk orang yang belum vaksin itu kalau bisa segera untuk vaksin karena sekebal-kebal imun kita yang begitu kebal jadi kalau bisa kita juga harus vaksin lah supaya kita bisa beradaptasi dengan virus sekarang. Jadi kalau kalian ingin vaksin, diutamakan belum vaksin itu makan terlebih dahulu atau sarapan belum vaksin, jadi supaya tidak ada keluhan apapun. Jadi ya itu saya. Nama saya Tevi Alvaro Tadi Wijayanto dari XDKV 2. Perasaan saya setelah divaksin adalah nggak ada rasanya. Malahan saya bersyukur karena mendapatkan vaksin dengan gratis. Dan pesan saya untuk orang yang nggak mau vaksin, buruan vaksin karena bentar lagi bakalan bayar. Terus nanti vaksinnya juga buat diri kalian sendiri, untungnya buat diri kalian sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.